Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Penghuni Hotel Bumi Senyur Samarinda diliputi kepanikan menyusul kebakaran di lantai 2 hotel tersebut. Belasan tahanan yang kabur dari dalam sel Polsekta Samarinda Kota akhirnya berhasil diringkus. 2 di antaranya ditangkap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Otorita Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara memastikan jika perkantoran di IKN sudah siap dipergunakan termasuk rumah hunian para ASN. Kobaran api yang muncul dari salah satu kamar Hotel Bumi Senyur Samarinda pada Rabu siang seketika membuat warga geger. Sejumlah petugas dan relawan pemadam yang diterjunkan secepatnya memberikan pertolongan pada para penghuni kamar. Mereka dievakuasi dengan menggunakan tangga. Di antara para penghuni kamar mengaku tidak menduga dengan kejadian tersebut. Saat api mulai berkobar dari lantai 2 itu, sebagian penghuni masih tidur dan sebagian lain tengah mandi. Mereka menjadi panik saat mendengar teriakan kebakaran. Rasa paniknya semakin bertambah lantaran lorong di hotel tersebut dipenuhi asap tebal. Asap, tak bisa napas kita. Ya bisa napas ya? Pas kami keluar, membuka pintu, tak bisa kami keluar di situ. Terburu-buru kami sedang mandi. Sedang mandi tadi ya? Sedang mandi tadi. Berdua tadi dengan rekannya? Berdua sama kawan saya. Nah, ada suara sirine atau apa Bang? Ada Ya. pemberitahuan sebelumnya? Nggak ada, cuma saya dengar suara sirene dari dalam bak mandi. Apa ini, nggak ada orang sakit kan? Orang dievakuasi. Tahu-tahu kawan saya pas kebakaran. Pokoknya di dalam itu sudah kabut. Saya bangun itu kondisi sudah kabut tebal, Kabut tebal. kabut asap semua. Artinya ada suara sirine atau apa Bang sebelumnya? Sebelumnya kayaknya nggak ada. Nggak ada? Saya juga dibangunkan sama teman saya ini. Begitu keluar kamar ya sudah kabut tebal. Asap udah di lorong serasar hotel itu udah cukup tebal lah. Begitu Abang buka pintu, Iya sudah berasap tebal. artinya ada asap juga masuk ke kamar Bang? Ada dong. Abang sendiri nginep di lantai berapa? Lantai 3 sih. Lantai 3. Petugas dan relawan damkar menyebut api bermula dari lantai 2 dan merambat ke lantai 3. Meski begitu, mereka sempat kesulitan memadamkan kobaran karena asapnya sangat tebal. Di dalam tadi kondisi saat ini sangat sulit ya karena tebalnya asap. Jadi kita sangat sulit untuk mencari titik apinya. Tapi kita alhamdulillah sudah ketemu titik api di salah satu kamar. Cuma untuk nomor kamarnya kita belum tahu lagi ini nomor berapa. Di lantai berapa ini? Ini kita dapat dari info di lantai 2. Di lantai 2 ya? Di lantai 2 merambat ke lantai 3. Lantai 3. Nah, yang penanganan saat ini dilakukan teman-teman apa ini? Ini kita untuk sementara ini kita membuatnya asap dulu supaya kita enak bisa bekerjanya. Informasi awal, seluruh penghuni hotel sudah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Evakuasi terhadap salah satu relawan damkar ini dilakukan saat terjadi kebakaran pada Hotel Bumi Senyur di Jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda Kota, Rabu siang. Relawan tersebut terpaksa harus dievakuasi setelah mengalami sesak napas ketika membantu memadamkan kobaran api di dalam salah satu ruangan hotel.
Menurut pihak Dinas Pemadam Kebakaran, hotel yang terbakar ini dinilai memiliki sistem penanganan kebakaran yang buruk. Salah satu buktinya adalah tidak tersedianya perangkat sprinkler atau keran penyemprot air otomatis dan sensor asap yang akan mengaktifkan alarm dan sprinkler saat terjadi kebakaran atau munculnya asap. Kami hotel ini sebenarnya diinspeksi sudah setiap tahun. Namun banyak kekurangan dari hidran tidak standar, tidak otomatis, kemudian tidak ada sprinkler sama sekali. Untuk alarm Ya. sendiri Pak Kades? Alarm berfungsi. Alarmnya Ya. berfungsi ya? Ya. Oke. Ada berapa kamar yang terbakar, Pak? Untuk sementara belum bisa dipastikan, tapi di salah satu kamar di lantai 2 merembet ke kamar sebelahnya. Kendala yang dialami, Pak? Teman kendala dialami asap tebal. Sebenarnya sudah dimatikan di sekitar 45 menit titik api, namun karena asap tebal, jadi penanganan kurang lebih sekitar 1,5 jam. Terkait beberapa kekurangan terkait kelengkapan damkar, pihak Dinas Pemadam mengaku sudah beberapa kali memberi peringatan kepada pengelola hotel agar memperbaiki sistemnya. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Limbah hasil olahan bubur kertas dari PT Phoenix Resources International di Tarakan inilah yang disasar oleh anggota DPRD saat turun ke lapangan pada Rabu siang. Upaya tersebut dilakukan menyusul keluhan petani terkait kegagalan panen setelah lahannya tercemari limbah. Salah satu warga mengaku kerusakan lahan pertanian mereka sudah mulai terjadi sejak tahun 2022 lalu. Lahan yang biasanya digunakan untuk menanam jagung, singkong, cabai, dan sayur mayur itu kini sudah lagi tidak subur. Sebenarnya dari awal adalah mengganti kerugian kami selama ini sejak tahun 2022. Karena dari 2022 itu kami sudah tidak bisa lagi berkebun, lumpuh sudah kegiatan kami seperti itu. Dan di awal saya sudah sampaikan bagaimana supaya kami tetap bisa berkebun di sini, PRI bisa berjalan, jadi tidak ada konflik. Namun tidak ada etikat baikan seperti itu. Nah sekarang sudah tidak bisa. Nah harapan kami PRI memahami ini. Kami bukannya mau mengambil keuntungan, mencari kesempatan dalam hal ini, tidak. Pihak perusahaan yang ikut mendampingi sidak DPRD mengaku sangat siap jika diharuskan membeli lahan milik petani. Meski sudah siap, namun perusahaan meminta agar harga jual yang ditawarkan tidak melambung tinggi. Selama lahan itu memang dibutuhkan perusahaan dan kondisinya, lokasinya menempel dengan tanah existing kami dan juga dengan harga yang wajar. Kita pasti membelinya. Itu aja. Makanya kemarin kita ada tawarkan kalau memang lahannya menempel dengan lahan existing kita masih berminat untuk membelinya, tetapi dengan harga yang wajar. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tarakan yang memimpin sidak mengarahkan agar proses jual beli melalui mekanisme yang berlaku, seperti penetapan harga menyesuaikan dengan NJOP atau nilai jual objek pajak. Bisa juga melibatkan tim appraisal untuk menghitung nilai yang wajar dalam menentukan harga lahan tersebut. Jalanan, kebun, dan juga solusi. Apakah kita menggunakan aturan yang ada? Yang pertama itu kan mengacu ke NJOP. Itu pertama. Yang kedua, melibatkan pemerintah dalam hal ini ya ada tim apresial yang akan menilai harga tanah masyarakat yang akan ditinjau di lapangan. Untuk saat ini, petani mematok harga Rp500.000 per meter persegi. Harga tersebut sudah termasuk tanah dan tumbuhan beserta bangunan yang ada di dalamnya. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.